Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di video chapter 18 part yang kedua. Melanjutkan pembahasan di part pertama, yaitu kita membahas mengenai bagaimana sih pengakuan kalau kita melakukan penjualan dengan ada diskon ya. Ini si Samsung ini case-nya. Sebentar, nah ini jawabannya ya. Tadi kepencet. Jadi gimana nyatetnya ketika dia baru sampai bulan apa nih? Maret ya. Maret di 31 dia sudah melakukan penjualan 700.000 euro. Kemudian dia akan kasih diskon kalau penjualan sudah sampai 2 juta. Nah, diskonnya adalah 3%. Sedangkan ini baru 700. Boleh nggak sih dia akuin sudah revenue dengan diskonnya gitu ya? Jawabannya adalah in this case, Samsung should reduce its revenue by 21.000 atau 21.000 dari yaitu 3% dari si 700.000 ini. Because it is probable that it will be provide this rebate. Nah, ini keywordnya adalah probable ini. Ya. Kenapa dia sudah akui diskonnya padahal kan penjualan belum 2 juta ya nggak? Baru 700.000. Itu karena kemungkinan besar itu akan terjadi berdasarkan historicalnya. Di sini kan dia bilang nih di tahun lalu dari April sampai Desember itu penjualan ada 3 juta. Berarti kalau tahun ini sama, kemungkinan dia akan melebihi 2 juta ya nggak sih? Nah, makanya dia harus laporkan revenue-nya 679.000 yaitu 700.000 dikurang diskonnya. To not recognize this volume discount overstate Samsung revenue. Nah, kalau nggak diakui gimana? Kalau nggak diakui, kemungkinan adalah revenue-nya overstate atau catatnya ketinggian gitu. Dia nyatetnya 700. Padahal nanti kalau diskonnya diambil hanya 679. Kayak gitu. Nah, jurannya adalah seperti ini. Account receivable pada sales ya. Bukan 700 tapi 679 karena yang 3%-nya dia akui. Nah, ini. Assuming Samsung customer meet the discount threshold, Samsung makes the following entry. Jadi kalau diskonnya benar-benar terrealisasi, maka cash to AR. Tadi kan AR to sales, ya nggak? Kita belum akui cash. Ini ketika sudah dibayar oleh customernya, maka cash to AR. Kemudian, gimana kalau misalnya gagal nih? Ternyata penjualannya nggak nyampe 2 juta setahun itu. Ya nggak? Misalnya ada resesi dan sebagainya yang menyebabkan hal sebaliknya terjadi, maka harus dibuat adjustment. Nah, seperti ini jurnalnya. Cashnya bukan 679 ya, tapi 700. Karena ternyata customer-nya nggak bisa pada ngambil diskonnya, akhirnya cashnya 700, sedangkan AR-nya tadi 679, ya nggak? Kita back dulu. Nah, ini AR-nya 679. Jadi cashnya yang diterima lebih besar, maka selisihnya adalah diskonnya kita batalkan. Sales discount forfeited, bahasa Inggrisnya ya. Kalau tadi kan diskonnya langsung ngurangin di sini ya. Nah, karena nggak jadi kita harus balik. Sales discount forfeited. Seperti itu. Kemudian, measurement of sale revenue. When a sales transaction involves a financing arrangement, the fair value is determined by discounting the payment using an imputed interest rate. Nah, ini maksudnya adalah gini. Ketika kita melakukan penjualan, tapi di dalamnya ada financingnya, alias jualannya itu nggak langsung dilunasi gitu ya. Ada arrangement pembiayaannya gitu. The fair value is determined by discounting the payment using an imputed interest rate. Jadi cara nyatetnya harus pakai fair value gitu ya. Karena ada komponen financingnya. Nah, ini menggunakan imputed interest rate. Apakah itu imputed interest rate? Yaitu pilihan antara dua interest ya. Yang pertama adalah prevailing rate for similar instrument of an issuer with a similar credit rating. Jadi pakai rate pasar. Imputed interest rate itu pakai rate yang sudah tersedia dari instrumen yang sejenis gitu ya. Misalnya kita jual apa ya? Jual gedung gitu ya, tapi si pembelinya nggak langsung lunasin, tapi pakai financing arrangement gitu. Makanya imputed rate-nya itu nanti rate-nya pakai kita cari instrumen yang sama, harganya berapa sih atau bunganya gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau nggak nemu yang ini, kita pakai rate of interest that discount the nominal amount of the instrument to the current sales price of the good or service. Kita pakai bunga yang ketika the present value itu adalah harga
si siapa namanya si aset ini kayak gitu. Kita lihat dulu ya, contohnya ada nggak nih? Oke, on July 1, 2011, SEK Company sold goods to Grant Company. Jadi penjual SEK, pembelian namanya Grant, for 900,000 euro in exchange for 4 years and 0 interest bearing. Jadi dia menjual apa? Barang yang harganya 900 tapi ditukar notes, jadi nggak langsung dibayar cash gitu. Barangnya sudah dikasih ke Grant Company tapi Grant belum langsung bayar gitu, dia pakai notes yang face amount-nya 1, jadi pakai surat utang gitu. Face-nya 1,4, the goods have an inventory cost book. Nah, barang yang dijual itu ternyata HPP-nya hanya 590. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jurnalnya dilaporkan pada tanggal 1 Juli ya. Dan bagaimana dilaporkan di tanggal 31 Desember. Di 1 Juli dia menjual barang yang 900.000 ini ditukar sama not 1.416.000. Sekarang kita pakai angka yang mana ya? Nah, ternyata SEK should record revenue 900.000 euro di 1 Juli 2011, di mana itu adalah fair value dari inventory. The general rule is to measure the revenue at the fair value of the consideration received or receivable. Jadi kita mencatatnya senilai barangnya ya, harga barangnya 900.000. General rule-nya adalah measure revenue at the fair value, harus dilakukan pada fair value yang diterima atau yang terutang ya, menjadi piutang. Kemudian yang B, SEK is also financing this purchase and records interest revenue on the note over the 4-year period. Jadi dia harus catat bunganya. In this case, the interest rate is imputed and is determined to be 12%. Ya, jadi dia present value kan sih 1,4 ini ternyata dapat 12% bunganya. SEK record interest revenue-nya adalah di sini dia kasih tahu bunganya adalah 12% per tahun gitu ya. Jadi 12% dikali 900.000 ya, tadi harga barangnya, dikali setengah karena dia dari Juli ke Desember. Oke, dapat 54.000. Kita lihat jurnalnya. Oke, ada fact baru. On July 1, 2011, SEK Company sorry. Oh, enggak ya. Soal yang sama, sorry. Berarti jawabannya adalah not receivable to sales. Nah, jadi karena penjualannya tidak tunai, bukannya cash ya. Kan tadi dia belinya pakai surat ngutang malah, financing. Berarti jurnalnya adalah not receivable to sales. Akui yang harga barang ini 900.000. Kemudian untuk melaporkan penerimaan bunga jurnal SEK adalah not receivable 54.000 dan interest revenue ya. Karena dia menerima bunga, maka namanya interest revenue. Si SEK ini kan jual barang ke Grant, tapi Grant belum bayar, berarti nanti dia hanya bayar bunganya nih tiap misalnya tahun gitu ya. Nah, jurnalnya adalah seperti ini. Jumlahnya dapat 54 dari mana udah tahu ya, tinggal 12% dikali 900.000 dan karena dia setengah tahun dikali setengah gitu. Nah, sekarang recognition of sale revenue. Kapan kita mengakui pendapatan penjualan? Nah, revenue dari hasil penjualan barang di sini ya. Karena revenue tadi kita belajar ada 4 ya. Ada dari penjualan barang, ada dari servis, ada dari sewa, dan ada dari jual aset. Nah, kalau kita revenue mau mencatat revenue dari penjualan barang, maka kondisi berikut harus dipenuhi. Yang pertama, perusahaan sudah mentransfer to the buyer the significant risk and reward of ownership of the goods nih ya. Keywordnya adalah transfer risk. Nah, gitu ya. Jadi ketika seseorang berjualan ya, maka pedagang itu ketika dia kirim barangnya ke pembeli atau sudah diserah tangankan ya, misalnya beli di toko, maka resiko udah pindah tangan tuh. Jadi istilahnya kalau di accounting tuh resiko ya. Kapan resiko berpindah dari buyer ke dari seller ke buyer, dari penjual ke pembeli. Ya. Nah, umumnya resiko berpindah ketika barang dikirim. Ya. Jadi begitu barang keluar gudang, misalnya ini perusahaan bahan baku baju ya, dia jual kain. Begitu truknya keluar gudang, maka resiko itu sudah ditanggung pembeli
gitu. Ya, itu umumnya. Jadi dia sudah bisa catat itu sebagai penjualan. Nanti ada lagi term misalnya, barang hanya akan diakui sebagai milik pembeli atau transfer resiko berpindah ketika barang sudah sampai di gudang pembeli gitu. Ada lagi. Jadi itu tergantung termnya. Ya, tergantung kesepakatan antara buyer dan seller. Jadi kalau sudah resiko ditransfer, itulah saatnya kita mencatat sell revenue gitu ya. Jadi kalau kita sebagai penjual tidak bisa tuh asal catat revenue enggak. Catat ketika sudah berpindah resikonya ya. Yang kedua adalah company retain neither continuing managerial involvement to the degree usually associated with ownership nor effective control over the goods sold. Jadi perusahaan itu nggak punya keterlibatan manajerial yang biasanya diasosiasikan dengan ownership nor effective control over the goods sold, kepemilikan. Ya. Jadi perusahaan itu nggak boleh punya keterlibatan manajerial yang terkait dengan kepemilikan atau effective control over the goods, barang atau kepemilikan itu. Yang ketiga adalah the amount of revenue can be measured reliably. Jadi untuk mengakui sell revenue, jumlah pendapatannya bisa diukur secara terpercaya. Yang keempat, it's probable that the economic benefit will flow to the company. Sudah ada kemungkinan bahwa keuntungan ekonominya akan mengalir ke perusahaan, gitu ya. Jadi misalnya kayak yang tadi, customer-nya itu udah pasti bayar gitu loh. Jadi dia bisa langsung akui. Tapi kalau enggak mungkin bikin dulu contingency gitu ya. Nah, yang kelima, the cost incurred or to be incurred can be estimated reliably. Nah, kapan kita akui pendapatan? Yaitu ketika biayanya sudah bisa diestimasi secara terpercaya. Jadi selain pendapatan, kita usah biayanya juga gitu. Biayanya apakah sudah bisa diestimasi atau belum, kayak gitu, itu ngaruh ya. Nah, ini ada lagi penjualan dengan sistem bill and hold. Kalau tadi yang pertama discount, ya nggak? Sekarang ada bill and hold. Maksudnya apa? Buyer is not yet ready to take delivery but does take title and accept billing. Jadi pembayaran sudah dilakukan, gitu ya, sudah deal nih penjual dan pembeli, tapi kata pembeli nanti dulu deh, nggak usah dikirim gitu ya, nanti dulu sebulan lagi atau seminggu lagi saya nggak di rumah atau gimana gitu ya. Atau nanti dulu kalau barang di gudang udah kosong, yang penting saya udah bayar gitu, itu namanya bill and hold. Nah, gimana pencatatannya? Kita lihat contoh soalnya ya. Butler Company menjual 450.000 perapian fireplace to local coffee shop ya. Baristo which is planning to expand its location under the city. Dia mau memperluas. Si Baristo ini pembelinya mau memperluas kafenya. Coffee shop. Under the agreement, Baristo asked Butler to retain this fireplace in its warehouse. Jadi dia bilang, di sana dulu deh alatnya, si fireplace-nya atau perapiannya di gudang kamu. Nanti kalau kafe kopinya udah buka, coffee shop, baru saya mau itu dikirim biar langsung dipasang kayak gitu. Nah, question, should Butler report the revenue from this bill and hold arrangement? Jadi Butler kan yang jual tadi ya. Yang jual, terus kata pembelinya, di situ dulu deh, nanti nunggu toko saya selesai 2 minggu misalnya gitu, padahal dia udah bayar gitu. Nah, si Butter ini harus harus mengakui revenue-nya saat itu atau nanti gitu kan, ketika barangnya sudah dikirim. Ini pertanyaannya ya, haruskah si Butler melaporkan revenue ketika dokumen ditandatangan atau ketika delivered ya. Ini pilihannya. Kapan kira-kira? Solutionnya adalah kita lihat dulu apakah dia sudah memenuhi kriteria untuk pencatatan revenue. Nah, boleh dicatat. Jadi jawabannya adalah Butler harus melaporkan revenue-nya di saat itu jika memenuhi 4 ini syarat, yaitu itu udah pasti akan dikirim, terus barangnya itu di tangan ya, jadi maksudnya udah ada di tangan penjualnya, tidak misalnya harus dikirim lagi dari mana-mana. Kemudian si pembeli memahami arrangement-nya, pengiriman nanti gimana gitu. Dan yang terakhir, the usual payment term apply. Jadi payment term yang biasa itu bisa dilakukan gitu. Nah, it appears that this condition were probably met, karena dia sudah dibayar ya, maka dia harus akui revenue-nya
ketika ditanda tangan. Jawabannya seperti ini ya, karena memenuhi 4 ini.